Penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor 20. Hari ini kita akan masuki pembahasan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-21. Apa bunyinya? Muta'in thamma amin. Muta'in thamma, artinya malaikat Jibril dipatuhi di sana. Malaikat Jibril dipatuhi di sana. Amin, sangat dipercaya, memiliki sifat amanah. Muta'in thamma, malaikat Jibril itu dipatuhi di sana. Maksud di sana niku teng pundi? Di langit. Okay. Amin artinya adalah sangat dipercaya atau memiliki karakter amanah. Berarti ayat ini masih membahas tentang sinten? Malaikat Jibril. Berarti sudah berapa ayat? Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Berarti sudah berapa ayat ini? 3 ayat. Jadi 3 ayat ini masih membahas tentang malaikat Jibril. Sifat-sifat yang disematkan oleh Allah untuk malaikat Jibril adalah sifat-sifat istimewa. Innahu laqawlu rasulin karim. Rasul terus apa? Karim. Dzi quwwatin 3. Inda dzil arsy makin 4. Muta'in thamma 5. Amin 6. Berapa sifat? 6. Dan semuanya sifat-sifat istimewa. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan malaikat Jibril adalah muta'in thamma. Malaikat Jibril itu adalah sosok yang sangat ditaati, sangat dipatuhi, thamma di sana.
Kata Imam Qatadah rahimahullah, ai fis samawat. Maksud di sana adalah di langit, yakni dipatuhi oleh penduduk langit. Sinten? Penduduk langit sinten? Malaikat. Itu manuk komplit. Sinten? Malaikat. Kalau Jibril dipatuhi oleh para malaikat, berarti Jibril itu sangat istimewa. Sehingga tidak sedikit para ulama yang mengatakan bahwa malaikat itu keistimewaan mereka bertingkat-tingkat. Malaikat itu semuanya istimewa. Tapi di antara yang istimewa itu ada yang paling istimewa. Ya. Seperti para rasul, semuanya istimewa. Di antara para rasul itu ada yang paling istimewa. Sinten? Ulul azmi. Pinten ulul azmi? Pinten? 5. Pinten? 5. Ya. Sinten mawon? Nabi kita Muhammad SAW. Terus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Berarti totalnya berapa? 5. Dari yang 5 ini yang paling istimewa sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Semua Nabi istimewa. Tapi di antara yang istimewa ini ada yang paling istimewa. Begitu pula malaikat. Malaikat itu semuanya istimewa. Dari yang istimewa ini ada yang paling istimewa. Di antara yang paling istimewa adalah malaikat Jibril. Makanya Rasulullah SAW kalau tahajud, kalau apa? Tahajud. Di antara doa istiftah yang beliau baca adalah Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mikaila wa Israfil. Berapa malaikat? 3. Jibril, Mikail, Israfil. Secara khusus disebutkan. Kenapa? Karena 3 malaikat ini punya keistimewaan lebih dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Salah satu keistimewaannya malaikat Jibril dibandingkan malaikat Israfil dan malaikat sinten? Mikail, muta'in sama. Ditaati, dipatuhi di sana oleh malaikat yang lain. Berarti kalau boleh kita katakan malaikat Jibril itu punya pasukan. Punya apa? Pasukan. Anggota nggih dalam tanda kutip. Anak buah dalam tanda kutip. Yang anak buahnya ini, pasukannya ini nurut banget sama perintahnya sinten? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali kalau itu diperintahkan sama Allah. Kenapa? Karena malaikat Jibril Rasul. Apa Rasul? Utusan. Berarti akan menjalankan tugas seperti apa yang diamanahkan oleh yang mengutus. Namanya juga utusan. Kalau utusan nurut sama yang mengutus. Ya. Contoh misalnya, bagaimana malaikat Jibril ditaati oleh penghuni langit saat malaikat Jibril menyampaikan perintah dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu."
Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang manusia, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Sinten? Malaikat Jibril. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Si fulan sinten? Ya orang itu yang lagi dibahas. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, fulan itu artinya si anu, ya. Seseorang. Ya. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka wahai Jibril, cintailah dia. Siapa yang nyuruh? Allah. Karena malaikat disuruh sama Allah, malaikat Jibril disuruh Allah Azza wa Jalla, maka apa responnya Jibril? Fayuhibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril pun ikut mencintai si fulan. Berarti si fulan ini dicintai oleh sinten? Allah, terus dicintai oleh malaikat Jibril. Nggak berhenti sampai di situ. Fanada Jibrilu, maka kemudian Jibril memanggil fi ahli sama, memanggil seluruh penghuni langit. Sinten? Malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencintai si fulan, maka kalian semuanya harus mencintai si fulan. Perintah dari sinten? Malaikat Jibril kepada sinten? Semua malaikat yang ada di langit. Apa respon para malaikat tersebut? Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka si fulan ini pun dicintai oleh seluruh penduduk langit, alias para malaikat. Berarti si fulan dicintai sama Allah, terus dicintai sama malaikat Jibril, terus dicintai sama semua malaikat. Ini semua di langit. Maka kemudian yang di bumi bagaimana? Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian orang ini, si fulan ini, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sosok yang diterima, disegani, dihormati. Di mana? Di bumi. Jadi kalau pengen berwibawa, pengen disegani, kudu masang susuk. Itu masang apa? Susuk. Tuh. Tapi raihlah cinta Allah. Kalau kita dicintai Allah, maka efeknya kita akan dicintai Jibril. Kalau kita dicintai Jibril, maka efeknya dicintai semua malaikat. Kalau sudah dicintai semua malaikat, maka efeknya akan disegani oleh penduduk bumi. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana malaikat Jibril muta'in, ditaati oleh para malaikat yang ada di langit. Tidak ada satupun yang protes. Ustaz, malaikat Jibril itu kalau nggak dibantu sama malaikat-malaikat yang lain itu, apa yo tetap bisa menjalankan tugasnya? Jadi yang sepi, bisa atau tidak? Bisa. Terus kenapa Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa malaikat Jibril sosok yang ditaati, dipatuhi, dalam tanda kutip punya anggota, punya pasukan? Kenapa Allah sebutkan itu? Seakan-akan
Di sini ada pesan untuk kita semua bahwa kompetensi, kemampuan, keahlian itu nggak cukup. Perlu punya tim. Perlu punya apa? Tim. Perlu kerja sama. Lawang malaikat Jibril saja yang punya kekuatan sedemikian dahsyatnya, kuwatin saja masih punya apa? Malaikat-malaikat yang membantunya, malaikat-malaikat yang bekerja sama dengan malaikat Jibril. Makanya apa kata Imam Al-Biqai rahimahullah, walamma kana al-mutamakkinu fi nafsi qad la yakunu lahu a'wan. Realita membuktikan kadang-kadang ada orang punya kompetensi, akan tetapi tidak punya tim. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman muta'in thamma, bahwa malaikat Jibril itu fil mala'il a'la fahum alaihi mussalam atwa'u syai'in lahu. Malaikat Jibril itu di langit, beliau punya pasukan yang selalu menaatinya. Kerjanya kerja apa? Kerjanya kerja tim. Ya. Jadi jangan one man show. Apa one man show? Hanya tergantung kepada satu orang saja. Kerja bareng. Karena sesungguhnya tugas dakwah, tugas kebaikan itu berat. Berat apa ringan? Berat. Banyak apa sedikit? Banyak. Sudah berat, banyak pula. Semacam atau macam-macam? Macam-macam. Tugas dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, itu berat. Terus nopo? Banyak. Terus macam-macam. Dan halangannya banyak. Maka dalam menjalankan proyek kebaikan ini, proyek kebaikan nopo? Dakwah, itu kita harus kerja sama. Harus bersinergi. Dan masing-masing sesuai dengan keahliannya sendiri-sendiri. Yang punya keahlian ilmu agama, maka dia berdakwah dengan ilmu yang dimilikinya. Yang punya keahlian di bidang kesehatan, maka dia berdakwah dengan ilmu kesehatannya. Yang punya keahlian di bidang arsitektur, maka dia berdakwah dengan ilmu arsitekturnya. Yang punya keahlian di bidang IT, ya, nge-live-in, nyoting, ya, kemudian tahu tentang media sosial, ya, tahu tentang dakwah digital, maka dia berjuang sesuai dengan keahliannya. Saya nggak punya keahlian itu, nggak punya keahlian ini, nggak punya keahlian. Cuman aku duwe duit, maka dia berdakwah dengan apanya? Dengan hartanya. Ustaz, aku duit orang duwe, Ustaz. Ya paling ora berpartisipasi karo ngomong udu abab, ya betul? Betul? Udu abab, betul ya? Dia ikut berpartisipasi dengan ngomong siapa? Yo ngajak-ngajak lah paling orang lah. Kayak anak pengajian, yuk melu.
Itu partisipasi atau bukan? Partisipasi. Kalau orang-orang yang punya keahlian-keahlian beragam ini, punya potensi yang bermacam-macam ini, berkumpul dalam satu tim, maka ini akan menjadi star tim. Tim impian yang semuanya memiliki satu tujuan yang sama. Oke, muta'in thamma. Terus karakter berikutnya, apa karakternya Jibril? Amin. Apa tadi amin? Dapat dipercaya. Memiliki sifat amanah. Apa maksudnya sifat amanah? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, isyaratun ila hifdhihi ma hamalah wa adaihi lahu ala wajhih. Maksud dari sifat amanah yang dimiliki oleh Jibril, bahwa malaikat Jibril itu punya kemampuan untuk menjaga tugas dan menunaikannya sesuai dengan apa yang diamanahkan. Bisa menjaga apa? Tugas. Kemudian menunaikan tugas itu sesuai dengan apa yang diamanahkan. Jadi tugasnya malaikat Jibril nopo? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu salah satunya kepada sinten? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan porsi yang Allah perintahkan, diberikan kepada sosok yang Allah tuju. Malaikat Jibril disuruh menyampaikan Al-Quran. Maka yang disampaikan apa? Ya Al-Quran. Wong disuruh menyampaikan Al-Quran, yang disampaikan apa? Al-Quran. Sama Allah diperintahkan supaya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril membawa Al-Quran itu kepada sinten? Nabi Muhammad SAW. Itu namanya amanah. Jadi tugasnya apa? Diberikan kepada siapa? Tugasnya menyampaikan Al-Quran. Diberikan kepada sinten? Nabi Muhammad SAW. Maka itu dijalankan oleh malaikat Jibril sebaik mungkin. Maka kalau kita dapat amanah, kerjakan sesuai dengan tugas. Ya. Kerjakan sesuai dengan apa? Tugas. Tugasnya ya, ini gawa surat ya. Gawa surat. Sampaikan kepada siapa surat ini? Pak RT. Sinten? Pak RT. Maka jangan sampai yang disampaikan bukan apa? Surat, tapi yang lain. Apa selainnya surat? Amplope. Kur apa nih? Amplope. Orang nana surat. Atau suratnya dibawa, tapi disampaikannya bukan kepada Pak RT, terus kepada siapa? Pak RW apa nah? Ada Pak RW? Ada. Wong kon disampaikan meng Pak RT, malah disampaikan meng Pak RW. Itu namanya nggak amanah. Itu namanya bukan amanah. Dan ini berlaku kepada semuanya. Termasuk ustadz. Termasuk apa? Ustadz. Termasuk da'i, termasuk mubalik. Tugasnya ulama, da'i, mubalik, kiai itu adalah menyampaikan ilmu yang diwarisi, yang didapatkan dari sinten? Rasulullah SAW. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Berarti tugasnya ulama adalah menyampaikan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apa ajarannya Rasul SAW? Ajarannya Rasul adalah qala Allahu qala Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang disampaikan. Kalau ada ulama seperti itu, berarti ulama itu amanah. Karena menyampaikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi tidak boleh menyampaikan sesuatu sekang apa gitu? Sakit dewek. Maksudnya mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan sama Rasul SAW. Mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh jamaahnya, loh, niku sih dalilnya nopo? Rasa ngomong dalil, orang paham be. Subhanallah. Apa paham dalil kono datakan takon dalil? Pokoknya manut baik. Tidak boleh seperti itu. Dakwah, ilmu, agama itu amanah. Amanah yang dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla di pundaknya para ulama setelah para nabi, para rasul wafat. Sehingga seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalik yang amanah adalah yang menyampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Seperti sinten? Malaikat Jibril. Kemudian sebagian ulama ketika menafsirkan muta'in thamma amin, yaitu Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan aminun ala wahyillahi wa risalatih. Malaikat Jibril itu bisa dipercaya ketika menyampaikan wahyu dan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Qad asamahu Allahu minal khiyanati waz zalal. Allah jaga malaikat Jibril dari dua hal. Yang pertama, khiyanat, dan yang kedua, kekeliruan. Allah jaga malaikat Jibril dari apa? Dua. Yang pertama apa? Khianat. Yang kedua, kekeliruan. Berarti malaikat Jibril tidak mungkin khianat, tidak mungkin keliru. Pertanyaannya, bedanya khianat karo keliru nopo? Sengaja. Bagus. Khianat niku sengaja. Sengaja nopo? Ya sengaja khianat. Kalau keliru, nggak sengaja. Malaikat Jibril yang mana? Yang khianat atau yang keliru? Enggak, dua-duanya. Keliru, khianat itu artinya memang sudah punya niat apa? Niat busuk. Contohnya wis ngerti korupsi haram tapi tetap korupsi. Kalau keliru mungkin dia nggak tahu kalau itu korupsi. Dikiranya ini cuma kebijakan saja. Oh ternyata kebijakan itu melanggar undang-undang. Ini keliru namanya. Malaikat Jibril dua-duanya enggak. Khianat enggak, keliru juga enggak. Makanya Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril plek ketiplek. Apa plek ketiplek? Sesuai persis. Allah nyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Tidak berkurang 1 juz pun, atau setengah juz pun, atau 1/10 juz pun. Juga tidak berkurang 1 surat pun, bahkan 1 ayat pun, bahkan 1 huruf pun tidak berkurang.
Makanya kalau kita bawa, oke ya, tolong ya, dititipakan gawanganah ya. Nopo niki beras pinten? Ya 5 kilo. Aja ngasih gudul nganak gari 4,5. Kalau sampai sana 4,9. Kurang apa? Seon. Boleh? Enggak boleh. Itu namanya tidak aman. Itu namanya khianat. Enggak boleh dikurangi. Kalau ditambah. Kalau ditambah. Coba saya tanya sama jenengan. Malaikat Jibril nambahi Quran mboten? Enggak. 30 juz ya? Tetap 30 juz. Enggak kemudian jadi 30,5 gitu. Suratnya 114 ya tetap 114. Makanya seorang dai, seorang muballigh disuruh menyampaikan ajaran Rasul, enggak usah ditambah. Walaupun maksudnya baik. Kecuali kalau urusan beras mau. Arab nambahi yang mana? Ya, urusan syariat, urusan ajaran agama, ora usah ditambah. Kenapa? Karena ini sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi malah elek. Yakin apa betul? Yakin apa betul? Apa buktinya? Mata. Buktinya apa? Mata. Mata manusia itu sempurnanya berapa? 2. Nek ditambahi. Jadi pira? Lu bagus. Jelek. Masa anak mata sih? Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi rusak. Sudah sampaikan apa adanya. Ini dari Rasul SAW seperti ini. Ya. Dan malaikat Jibril luar biasa. Makanya kalau ada sebuah sekte, ya, sebuah apa? Sekte, sebuah paham yang mengatakan bahwa malaikat Jibril ini keliru, Masya Allah, keliru menyampaikan wahyu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Katanya harusnya bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kepada siapa? Kata mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi malaikat Jibril apa? Keliru. Bayangkan, masa malaikat Jibril salah alamat nih. Apa kurir pos, apa kurir apa, salah alamat, ngawur banget mbok. Saking mereka ini mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai mereka tega, sampai mereka berani untuk memfitnah sinten? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kita pasti menghormati Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah salah satu dari khulafaur rasyidin. Beliau juga ahlul bait. Beliau juga menantunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penghormatan kita tidak membuat kita mengkultuskan, ya, apalagi sampai menuduh sinten malaikat Jibril. Ya. Ayat yang kita baca malam hari ini, muta'in thamma amin, membantah klaim sekte tersebut. Ya. Jadi klaim mereka bahwa malaikat Jibril keliru terbantahkan dengan ayat muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu bisa dipercaya, bahkan sangat bisa dipercaya dan sangat amanah. Indikator amanah adalah menyampaikan wahyu sesuai dengan
apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang dituju sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Dan Allah memberikan amanah itu supaya disampaikan kepada sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, muta'in thamma amin. Malaikat Jibril dipatuhi karena dia amanah. Berarti pemimpin yang pengen dipatuhi harus amanah. Pemimpin yang pengen disegani, pemimpin yang pengen dihargai, dia harus bersikap amanah. Amanah dengan jabatan yang ada di tangannya. Dan ini bukan hanya pemimpin levelnya tertinggi, termasuk pemimpin-pemimpin level-level awake dewek. Teng pundi? Keluarga. Jadi bapak-bapak, kalau jenengan pengen dihargai oleh istri, pengen dihargai oleh sinten? Anak-anak sing amanah. Amanahe kepala keluarga nopo? Memberikan nafkah, membimbing keluarganya, mendidik anak dan istrinya. Lalu bagaimana akan dihargai oleh istrinya? Saben dina ternak teri apa ternak teri? Ngantar anak antar istri baru gue mancing. Nek orang mancing dolanan darah. Lo kepriwe akan dihormati. Lawang dia nggak amanah sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana dia akan dihormati? Lawang nggak pernah ngajak sholat istrinya kok. Orang tahu mulang ngaji sama anaknya. Aku ora bisa ngaji, mulane ngaji. Jangan pasrah dengan kondisi kita yang belum ideal, tapi ayo kita perbaiki, ayo kita tingkatkan supaya kita betul-betul menjadi orang tua yang betul-betul memenuhi kriteria. Ora kur menang tua ya, jadi orang tua jangan cuma sekedar menang tua, tapi juga kudu menang ilmune, kudu menang amale, kudu menang kedewasaane dibandingkan anggota keluarganya. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101